Bukit Juara, Jabar Prof bersuara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi Jabar kembali lagi di podcast Juara Jabar Prof bersuara bersama saya Yudi Reven. Nah, sekarang kita ada di kantor BPBD Jawa Barat. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nih seperti apa sih tentunya fase rekonstruksi dan rehabilitasi akibat bencana ya atau pasca bencana. Nah, telah hadir bersama saya tentunya salah satu narasumber yaitu Bapak Adwin Singarimbun, analis kebencanaan ahli muda. Sampurasun Pak. Ya, Rampes. Luar biasa, sehat selalu ya Pak ya? Ya. Aduh, mantap. Tetap tangguh. Tetap tangguh. Oke, salamnya kayak gitu ya? Iya, tetap salam tangguh. Oh, salam tangguh. Mantap banget. Oke, Siap. ini yang ciri khas dari BPBD itu adalah rompinya yang orange menyala gitu Iya, ya. betul. Ini kayak semangat teman-teman BPBD yang Betul. terus menyala gitu. Semangatnya terus menyala. Di tengah bencana gitu ya. Nah, Betul. Pak, kita pengen tahu sebelum kita ngobrolin tentang rekonstruksi dan rehabilitasi nih, Pak. Iya. Ini update kebencanaan di Jawa Barat itu seperti Iya. apa, Pak? Boleh diupdate mungkin? Oke, ya. Jadi mengenai kebencanaan di Jawa Barat nih, kalau kita lihat dari tahun demi tahunnya Ya. itu memang ada peningkatan. Oh, oke. Ada peningkatan gitu ya. Dan bahkan dari Januari tahun ini ya, dari Januari sampai dengan bulan Juli ini sudah ada 738 kejadian bencana. 700, wah lumayan Ya, Pak, betul. Jadi kalau boleh dihitung satu hari bisa berapa tuh? Iya, Bisa 3 sampai 5 kali Tapi kejadian jangan bencana. sampai 1000 juga ya, Pak, ya. Iya. Jangan. Kita berharap gitu ya. Kita berharap ya jangan sampai ada bencana, tapi ya Betul, mau apa betul. dikata. Betul. Bencana selalu terjadi tiap harinya karena memang Jawa Barat ini berada di wilayah potensi bencana gitu. Oke, rawan bencana. Betul, gitu. betul di daerah rawan bencana. Oke. Sebut saja banjir, Iya. longsor, lalu juga angin topan, puting Oke. beliung. Itu bencana yang biasa terjadi di musim hujan. Itu kayaknya 8 bencana ada semuanya di ada Jawa Barat. semua lengkap sebetulnya. Oke, Bahkan oke. selain karena akibat cuaca juga kita kan ada gunung berapi nih ya, Ya. potensi-potensi yang bisa saja terjadi erupsi gunung berapi atau gempa bumi. Nah, ini tiap harinya juga selalu aja ya di Indonesia pada umumnya selalu terjadi gempa bumi. Tadi bisa dilihat tadi ya kita Betul. persiapan ada gempa bumi gitu ya, Iya, walaupun kecil gitu ya. Kecil dan intensitasnya. mungkin bukan juga di Jawa Barat. Bukan juga di Jawa Barat Nah, gitu, oke. seperti itu. Tapi ini luar biasa loh. Iya. Ini adalah warning receiver system atau INATEUS, betul ya Pak ya? Ya, ini Ateus Nah, ya. ini tuh jadi kalau misalnya ada gempa bumi berbunyi gitu ya, Pak? Berbunyi, iya, Oh, berbunyi. mantap. Nah, ini Luar juga biasa. akan kita sebarkan informasinya bila mana itu memang kejadiannya ada di Jawa Barat. Oke. Dan bila mana nanti memang berdampak ya berakibat Ya. itu si bencana itu mengakibatkan adanya kerugian, adanya kerusakan dan lain-lain, itu semua terdata nanti di sini nih di aplikasi oke. ini di Di Barata. Barata ini. Barata, ya ini bisa diakses oleh seluruh masyarakat gitu. Oke. Ini update ya Pak ya, ada Ya. kejadian perbencana, ada presentasi penanganan seperti apa Betul, gitu ya. betul. Ini Oke. update nih, hitungannya jam nih. Jadi ketika ada terjadi bencana, dia akan muncul gitu di situ. Simbol-simbolnya di situ terlihat ada angin puting beliung, ada banjir. Dari 738 kejadian bencana ini yang Ya. sudah ditangani secara daruratnya gitu ya, itu 726. Sehingga persentasenya penanganan itu 98,4%. Nah, ini yang di Jawa Barat ya, Barat. Ini luar biasa nih, Iya, BPBD betul. Jawa Barat canggih banget nih punya betul. sistem yang kayak gini nih Pak. Iya, Waduh. betul. Oke. Jadi gitu. Nah. Jadi terlihat juga di situ ada Ya. tanah longsor, angin kencang, gempa bumi, kebakaran dan lain itu terlihat ya gitu. Kejadian Oke. jumlah kejadiannya ya, gitu seperti itu. Di sini juga ada peta-petanya juga di Ya. mana gitu ya Pak Di ya. mana-dimananya sudah ada. Itu ya. hari dan tanggalnya juga Iya. lengkap banget ya Lengkap ampun, sekali, benar. Ini bisa diakses sama wargi Jabar. Bisa silakan diakses di barata.jabarprof.go.id. Oke. Silakan itu bisa diakses. gitu. Nah, jadi luar biasa banget nih wargi Jabar kalau misalnya pengen ngelihat ada bencana apa aja di Jawa Barat yang sedang terjadi atau mungkin yang sudah tertangani bisa login ke barata.jabarprof.go.id. Wah, Iya. luar biasa sekali. Pak Adwin, kita ngobrolin tentang kemarin kan pernah podcast juga nih kita nih sama Pak Kalak BPBD nih tentang mitigasi bencana dan kebencanaan di Jawa Barat. Kita sekarang pengen tahu nih ya peran BPBD Jabar ini pasca bencana Iya. dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan rekonstruksi dan rehabilitasi Iya. pasca bencana ini Pak Adwin. Oke, jadi setiap kejadian bencananya itu tentu saja ada mengakibatkan ada kerusakan. Betul. Baik kerusakan fisik, rumah gitu, lalu juga ada kerugian harta benda Ya. gitu, bahkan luka baik secara fisik maupun psikis ya. Ya. Dan juga berdampak juga kepada kesulitan ekonomi yang biasanya mereka
memiliki mata pencaharian di daerah di sana karena ada bencana, mereka akibat mengalami imbas lah gitu ya. Ya, terdampak ya Pak ya. Terdampak kehilangan pendapatan, dan tentu saja di sini pemerintah mempunyai salah satu tugasnya adalah bagaimana ini semua dipulihkan agar situasi dan kondisi seperti semula sebelum terjadinya adanya bencana. Untuk itu dilakukan serangkaian upaya-upaya lah untuk membalikan kembali itu semua kondisi semula melalui rehabilitasi dan rekonstruksi. Jadi ada upaya pemulihan ya. Iya, ada dua, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, kalau perbedaannya nih, kalau rehabilitasi itu lebih kepada dia memperbaiki, memulihkan semua aspek-aspek pelayanan publik, kelembagaan dan lain-lain ya, dengan sasaran utamanya itu adalah normalisasi ya, atau sampai pada tingkat yang memadai. Itu kalau rehabilitasi itu. Dan sedangkan kalau rekonstruksi itu lebih kepada dia membangun kembali, kembali sarana prasarana di pasca bencana, baik tingkat pemerintahan sampai kepada masyarakat, dengan sasarannya itu dia tumbuh dan berkembang lah gitu. Dan kalau mau dianalogikan seperti ini, perbedaan rehabilitasi dan rekonstruksi ini misalkan, ini kursi Mas misalkan rusak nih, kakinya satu nih ya. Nah kalau rehabilitasi nih, karena akibat bencana satu kakinya rusak. Kalau direhabilitasi adalah ya udah sudah cukup aja, ganti saja kakinya. Yang paling penting fungsinya berjalan seperti semula, bisa diduduki. Itu rehabilitasi. Itu rehabilitasi. Nah, kalau rekonstruksi adalah dia membangun kembali, mengganti kembali agar si fungsinya itu dia itu lebih kuat, lebih aman dan berkelanjutan. Nah, misalkan ini kayu nih ya, dia ganti tempat duduknya itu dengan yang lebih kuat, lebih aman. Misalkan dengan besi ya gitu. Bila mana misalkan terjadi bencana, dia si kakinya kuat. Gitu. Dan agar lebih tidak aman. terulang lagi kalau ada bencana seperti itu. Itu rekonstruksi. Itu rekonstruksi. Perbedaannya seperti itu. Oke. Tapi tujuannya sama, bagaimana dia memulihkan kembali gitu pada fungsi-fungsi yang sebelumnya terjadi bencana gitu seperti itu. Oke, luar biasa sekali tentunya, dan setiap bencana ini pasti kan menimbulkan kerugian seperti kata Pak Adwin tadi ya. Ada kerusakan, kerugian dan sebagainya. Ini bagaimana sih cara mekanismenya untuk menghitung dari kerugian tersebut, Pak? Oke. Jadi gini Pak, perlu kita samakan dulu persepsinya ya. Seringkali kita di media gitu ya, bicara ketika ada bencana berapa kerugian, Nah, seringkali pun juga apalagi teman-teman media kalau misalnya lagi ada banjir atau gempa, ini kerugiannya berapa? Langsung dicari kerugiannya. Betul. Nah, di sini kalau di terminologi kami di bencana, jadi ada dua, nilai kerusakan dan kerugian. Itu beda ya? Itu berbeda. Jadi kalau mungkin di luar sana itu bicara kerugian itu secara seluruh, sampai rumah rusak pun itu berapa kerugiannya. Nah, kalau kita dipisah untuk aset-aset itu yang rusak, itu kita nilai kerusakannya berdasarkan seberapa besar kerusakannya. Ada rusak ringan, rusak sedang, rusak berat. Ambil contohlah rumah saja yang paling mudah gitu. Tentu saja rusak berat, tentunya nilai kerusakannya akan lebih tinggi daripada rusak yang ringan. Nah, seperti itu. Jadi kita kalau menilai kerusakan itu lebih kepada asetnya berapa persen. Nah, kalau kerugian di kami itu adalah bagaimana dia ada biaya yang harus dikeluarkan, implikasi dari bencana itu sendiri. Misalkan contoh, karena rumahnya dia ada rubuh, reruntuhan, dia harus mengeluarkan biaya untuk pembersihan. Misalkan untuk membeli alat bersih-bersih lah gitu ya. Atau juga kalau mau menyewa orang untuk membantu membersihkan, lalu mengangkut kembali sisa-sisanya gitu ke tempat yang memang harus dibuang gitu, misalkan seperti itu. Dan juga kerugian itu adalah salah satunya juga adalah kehilangan pendapatan akibat bencana itu sendiri. Misalkan nih saya, rumah saya rusak. Nah, karena rusak saya tidak bisa berusaha karena saya mungkin harus membersihkan lah dan lain-lain, atau tempat usaha pun juga saya di sana. Atau mungkin rumahnya home industry gitu ya. Seperti itu, bisa saja seperti itu. Nah, akibat bencana itu saya tidak bisa bekerja. Biasanya saya per hari anggap saja saya dapat penghasilan 100.000 nih. Karena bencana hilanglah pendapatan saya yang per hari itu 100.000. Anggaplah untuk membersihkan dan lain-lain memulihkan kembali itu butuh waktu 10 hari lah. Nah, sehingga saya kehilangan pendapat sebanyak 100.000 kali 10 hari. Berarti 1 juta. Nah,
sehingga nilai kerusakan dan kerugian adalah yang itu tadi, nilai kerusakannya itu berapa, itu dirupiahkan, ada rumusannya. Ada oke. rumusannya, baik rusak ringan, rusak sedang, rusak berat, itu ada rumusannya. Ditambah dengan ya tadi kerugian tadi, hilangnya pendapatan, ditambah biaya yang harus saya keluarkan untuk tadi misalkan ya akibat bencana itu harus membersihkan puing-puing dan lain-lain gitu. Jadi ada nilai, kita sebut nilai kerusakan dan kerugian. Oke, gitu. nilai kerusakan dan kerugian ini apakah berbeda Pak setiap daerah? Oh iya jelas, tergantung dari implikasi si bencana itu sendiri, apakah besar atau kecil, tergantung juga bencananya juga, bencana banjir, tentu saja bakal berbeda dengan gempa bumi gitu. Mungkin kalau banjir lebih kepada biaya kerugian untuk membersihkan, karena mungkin rumah tidak rusak ya, khususnya banjir genangan. Kalau banjir bandang, wah itu waduh luar biasa juga, dia bisa membuat rumah rusak juga karena arusnya yang begitu kencang. Kalau banjir genangan itu kan karena perlahan-lahan kan membanjiri rumah, ya mungkin ada peralatan lain-lain dan jadi basah, ada yang rusak. Nah itu mungkin biaya pembersihannya saja, kalau kerusakannya tidak ada. Kalau gempa bumi yang besar misalkan, ya tentu saja misalkan ada rumah yang roboh lah, ada yang rusak. Nah itu tentu saja nilai kerusakan dan kerugiannya bisa lebih besar lagi. Besar, begitu. wow luar biasa tentunya ya. Oke, katanya ada rumus ya Pak ya di BPBD ini, Jitu apa gitu? Jitu Pasna, betul. Jitu Jitu Pasna itu pengkajian kebutuhan pasca bencana. Nah, penilaian nilai kerusakan dan kerugian ini adalah salah satu bagian pengkajian kebutuhan pasca bencana. Oke, gitu. jadi selain kerugian dan kerusakan dihitung juga kebutuhan. Nah itu betul. Oke, Gitu. jadi 3 ya komponen itu yang harus dihitung. Betul. Itu BPBD yang melaksanakannya. Betul. Ya, ini melibatkan berbagai lintas sektor ya. BPBD di sini peranannya lebih pada koordinatifnya, memfasilitasi. Kita menghitung Jitu Pasna tentunya ini lintas sektor. Kita buat timnya dulu. Karena yang namanya akibat bencana itu kan macam-macam. Ada rusak jalan, jembatan, tentunya itu Dinas Bina Marga. Betul. Kalau misalnya ada irigasi atau sungai, ada tanggul jebol, itunya tentunya Dinas Sumber Daya Air. Belum lagi misalkan sekolah yang rusak, itu Dinas Pendidikan. Puskesmas yang rusak, itu Dinkes gitu. Jadi lintas sektor. Belum lagi kantor-kantor pemerintahan misalkan yang terkena imbas. Jadi multi sektor, belum lagi penduduknya ternyata harus relokasi, wah itu melibatkan banyak. Jadi sebetulnya bencana ini adalah multisektor. Multisektor gitu. Betul ya, tidak hanya BPBD saja, tapi juga harus melibatkan stakeholder lainnya. Betul. Kita BPBD lebih kepada dia fungsi koordinatif gitu, dalam hal pasca bencana. Gitu. Filosofi sapu lidi kali apa ya? Kalau satu mah lama gitu, kalau banyakan kan bisa diikat. Jadi bisa cepat ya, gitu. Pak Adwin, ini menarik sekali ngobrolin tentang pasca bencana. Nah, untuk BPBD sendiri bagaimana sih memfasilitasi kebutuhan masyarakat nih selama masa bencana dan pasca bencana sendiri, Pak? Tentunya tadi dijelaskan sebelumnya ya, kita ini melibatkan lintas sektor. Betul. Karena di sini dampaknya bencana juga ya itu ya bermacam-macam lah ya. Tidak pilih-pilih yang namanya bencana itu kan. Saya mah mau ngerusak jembatannya saja gitu, nggak bisa. Nggak bisa pilih-pilih gitu kan. Nah untuk itu sebelum kepada memfasilitasi kebutuhan masyarakat, di kitanya pun di lingkungan pemerintahnya kita harus sama-sama lah berkomitmen sama-sama, kita memulihkan bersama-sama gitu. Komitmen itu yang harus bentukkan. Kita juga ada tim gitu ya, namanya tim Jitu Pasna yang kita bentuk gitu. Untuk karena ini kita punya komitmen sama-sama, kita naungi bersama-sama, dan nanti kebutuhannya juga kita pun juga harus melibatkan masyarakat. Baik juga perangkat desa pun juga kita libatkan, karena masyarakat itu sendirilah yang dia punya istilahnya mereka mengenal tempatnya, mereka hidup di sana, kita harus dengarkan gitu apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Di samping itu pula juga kita sandingkan juga dengan kebutuhan-kebutuhan dari instansi. Misalkan beginilah ya, ada kebutuhan masyarakat yang memang tempat tinggalnya di sana. Tapi kita misalkan contoh ini kejadian longsor. Ternyata longsor di sana juga ya misalkan mengakibatkan sebagian tempat juga ada terancam longsor. Tapi berdasarkan hasil kajian di situ zona merah, masyarakat harus pindah. Nah, kita tidak bisa dengan tangan besi, kalian pindah, gitu nggak bisa. Kita libatkan masyarakat di sana, tokoh agama, tokoh masyarakat, toga toma ya. Iya, tokoh, wah itu harus sekali itu kita libatkan gitu. Kita berikan penjelasan.
bahwa di daerah sini itu bahaya gitu dan bisa terjadi longsoran susulan ya gitu kalau misalkan terjadi lagi gitu hujan besar dan lain-lain. Ini harus dipindahkan dan lain-lain. Jadi keterlibatan masyarakat kita harus inikan juga gitu. Tokoh-tokoh masyarakat kita harus libatkan. Tidak bisa kita harus tangan sendiri gitu. Dan kita juga sandingan juga dengan kebutuhan masyarakat. Silakan masyarakat maunya di mana? Oh, di sebelah sana. Nah, kita libatkan juga dengan PVMBG. Di sebelah sana itu apakah aman tidak? Gitu kan harus jangan istilahnya jangan sampai kita jatuh di mulut di sarang buaya masuk ke sarang harimau misalkan kan gitu. Jangan juga kan kita harus sediakan mereka ke tempat yang lebih aman. Nah, lebih settle dan sebagainya. Iya, betul. Ketika nanti ada kajiannya dari PVMBG, oh ini aman dari bencana, oke, kita langsung tindak lanjuti. Gitu, seperti itu. Jadi nggak sembarang mindahin tempat warga lokal, tapi harus ada kajian dulu, Pak iya, ya? betul. Harus ada kajiannya gitu. Jadi kita memang inginkan masyarakat itu ya aman gitu, seperti itu. Jauh dari bencana gitu, seperti itu. Oke, ngobrolin tentang bebenah pasca bencana nih. Biasanya nih kalau misalnya bencana, let's say banjir gitu Pak, apa yang duluan dibenahi Pak? Ya tentunya begini ya, kalau bencana ini masalah jiwa nih ya, nah, terutama kita harus penuhi dulu lah kebutuhan masyarakat lah gitu. Ini tergantung juga nih ya, tadi kan contohnya banjir, karena tiap bencana tentu saja apa yang dibenahi berbeda-beda gitu. Kalau banjir ya mungkin kalau misalkan banjir genangan ya tadi yang saya sampaikan, mungkin hanya bersih-bersihan puing dan lain-lain. Nah, tapi kalau misalkan banjir bandang nih, yang kan kalau banjir bandang tuh, waduh, kekuatannya mungkin hampir sama dengan tsunami. Dia bisa merubuhkan rumah gitu ya. Nah, itu berdasarkan kajian juga nih dengan instansi teknis. Bila mana misalkan ini ancamannya serupa nih ya kalau misalkan harus relokasi, ya berarti kita harus sediakan lahan. Relokasi tentunya kepada yang lebih aman gitu. Atau mungkin berdasarkan kajian instansi teknis, oh ini bisa dilakukan pembangunan penahan tembok gitu. Itu mungkin itu gitu. Jadi yang paling penting adalah yang kita harus benahi adalah bagaimana kita menyelamatkan jiwa. Itu dulu filosofinya gitu. Jiwa dulu yang kita harus selamatkan. Jangan sampai ada korban itu malah bertambah ada korban jiwa lah seperti itu. Dan bila mana sudah terjadi bencana, jangan sampai ada menambah lagi dengan bencana-bencana lain gitu. Kita harus lebih utamakan keselamatan jiwa gitu seperti itu. Setelah itu barulah lalu yang lain-lain, misalkan infrastruktur penunjang dan lain-lain gitu seperti itu. Termasuk juga untuk pemulihan ekonominya gitu seperti itu. Ngobrolin tentang ekonominya itu juga difasilitasi oleh BPBD. Tentu saja itu difasilitasi BPBD, tapi memang BPBD untuk pasca ini lebih kepada fungsinya koordinasi. Karena fungsi hal-hal yang terkait teknis itu dilakukan oleh dinas-dinas teknis gitu. Sebut saja karena kita pun juga harus melihat ketika untuk memulihkan ekonomi apa sih potensi di daerah tersebut. Misalkan di daerah tersebut ada perkebunan perkebunan ini itu tentunya kita libatkan juga dinas perkebunan lah misalkan. Atau juga kita bisa gandeng perguruan tinggi untuk sama-sama kita melakukan assessment. Assessment misalkan di tempat bencana ini yang kita relokasi masyarakatnya apa sih potensinya gitu. Mungkin tidak hanya pertanian atau perekonomian peternakan, tapi bisa saja mereka mengolah gitu kan, mengolah bahan-bahan tani, misalkan duren jadi dodol. Nah, itu kita bisa libatkan juga gitu, bekerja sama dengan perguruan tinggi ini yang sudah dilakukan bersama BNPB dan IPB di Sukabumi gitu, dan di Bogor. Sudah ada percontohannya gitu seperti itu. Jadi ya itu pun juga hasil FGD juga dengan masyarakat, mengkaji potensi-potensi di lahan-lahan itu apa saja, gitu, apa yang bisa dikembangkan. Jadi si masyarakat kita dorong untuk itu, dan tidak lupa pemasarannya pun juga harus kita pikirkan. Jangan sampai nih potensi bagus untuk usaha ini, masyarakat sudah bikin, lalu wah kita mau jual kemana nih? Bingung jadinya ya. Itu dia. Bingung jadinya. Iya. Jadi harus sampai dari hulu sampai hilir harus dipikirkan juga luar gitu. Biasa, dan ini memang kita BPBD nggak mungkin bekerja sendiri. Betul. Gitu. Kita ini pentahelix nih ya. Pentahelixnya harus terbentuk gitu. ABCGM ya Pak Iya betul. Dari pemerintahnya, dunia usahanya,
lalu masyarakatnya, Komunitas juga, akademisinya, media. dan media masanya juga sama. Jadi itu harus penting juga gitu. Oke. Terutama ya termasuk juga yang pemulihan untuk ekonominya juga seperti itu gitu. Harus Oke. pelibatan itu harus kentara lah gitu. Pak Adwin, Ya. ini juga nih menarik juga nih Pak, selain kerugian fisik ya bangunan atau infrastruktur nih Pak, ya yang dialami oleh masyarakat yang terkena bencana, tidak sedikit pula ya yang mendapatkan trauma bencana. Ya. Bagaimana ini BPBD Jabar nih mengatasi hal tersebut Ya, Pak? betul. Tentu saja kita tidak bisa bekerja sendirian di sini. Ya. Kita juga libatkan instansi teknis lah ya, kaitan misalkan trauma healing atau psikososial lah ya. Psikososial. Karena kita harus assessment dulu Pak, tiap masyarakat itu. Ya. Kita libatkan dinas sosial atau lembaga pendidikan nih ya, sudah ada gitu yang kaitan dengan pendampingan psikososial gitu seperti itu. Karena harus di assessment tiap orang, apakah kebutuhannya itu apa saja. Mungkin tidak semua harus diberikan misalkan healing. Ya. Trauma healing itu kalau trauma healing mungkin tingkatannya sudah lebih tinggi. Itu mungkin Oh, itu dinas lebih kesehatan. tinggi trauma Iya. healing itu? Iya betul, itu mungkin yang sudah akibat bencana yang sudah sampai ke psikis lah, yang harus memang harus diobati, dan itu mungkin harus dari kesehatan lah gitu ya, karena harus treatmentnya itu mungkin harus ya day by day Ya. gitu, seperti itu rutin. Ada extra effort ya di situ ya Pak ya? Ya, tapi kan yang misalkan pendampingan sosial lainnya, misalkan untuk anak-anak nih, biasanya mereka sebelum terjadi bencana, mereka kan bersosialisasi dengan teman-temannya, mendapatkan pendidikan dan lain-lain. Nah, ketika itu kita lakukan dukungan itu agar supaya mereka ketika misalkan di shelter, Ya. di tempat penampungan sementara atau di tempat lainnya gitu ya, keseharian mereka tetap terjaga gitu. Mereka bagaimana si anak-anak itu terus bersosialisasi, tetap mendapatkan pengetahuan gitu, seperti itu. Oke. Begitu Pak. Gitu. Oke, nah ini terakhir Pak, mungkin Pak apa yang ingin disampaikan nih dari Pak Adwin dari BPBD Jabar kepada wargi Jabar mengenai kebencanaan, silakan Pak. Ya, untuk bencana ini memang penanggulangan bencana ini menjadikan urusan bersama gitu. Tentu saja dari pemerintah, dunia usaha dan lain-lain, kita harus terus berkolaborasi. Yang ingin saya sampaikan di sini bagaimana semua masyarakat, lapisan masyarakat juga berdaya Pak dalam penanggulangan bencana ini. Kita ingin menjadi masyarakat itu menjadi subjek dalam penanggulangan bencana, bukan menjadi objek gitu. Oke. Sebut saja pada pra bencana ya, kondisi pra bencana itu masyarakat itu setidaknya mampu mengenali potensi atau ancaman di sekitarnya, di tempat tinggal, di kantor lah gitu, seperti dan lain-lain. Mereka harus tahu bencana apa saja sih. Itu sudah ada sebetulnya aplikasi Inaris di gadget ya. Inaris itu sudah bisa dilihat. Lalu juga selain mengenai ancaman juga mereka harus tahu bagaimana. Wah, ini nih ada gempa Bu. Wow. Iya, tuh dekat. Ini ada suaranya Sulawesi. juga ya Pak, ya, luar biasa. Oke. Nah, selain mengenai ancaman, mereka juga harus tahu bagaimana untuk mengurangi risiko, gitu kan? Bagaimana rumahnya sudah aman dari bencana. Ini contoh-contoh yang mudah saja lah seperti itu ya. Gitu. Selain mereka tahu mengurangi risiko, mereka juga harus siap. Harus tahu ini bencana bisa saja kapan terjadi di mana saja. Ya. Bagaimana siapnya ya melalui simulasi. Nah, ini kita biasanya jarang dilakukan ya. Kita sudah tahu ilmunya, tapi kita jarang latihan, jarang simulasi. Ketika ada bencana, ini juga panik. Berarti juga. harus dilatih ya? Harus dilatih. Oke, Harus practice dilatih. make perfect. Practice, ya. Kita tidak ingin bencana itu terjadi, tapi manakala ada bencana, kita sudah siap. Gitu. Itu salah satu di pra bencana. Ketika saat terjadi bencana, ya kita pun juga ya harus lepas dari keterpurukan dari bencana. Kita harus juga maulah menolong sesama gitu. Jangan menjadi objek seperti itu. Demikian juga pada pasca, ketika upaya-upaya pemulihan, mari kita sama-sama bahu-membahu membangun kembali misalkan rumah-rumah gitu yang rusak, kita bangun bersama-sama lewat gotong royong dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi masyarakat itu berdaya Pak dalam penanggulangan bencana gitu. Karena memang di Jawa Barat ya di daerah rawan bencana, yang mau tidak mau kita harus terima Pak. Oke. Gitu. Oke, baik, terima kasih Pak Adwin, luar biasa sekali bincang-bincang kita, bincang asik nih bersama dengan BPBD Jawa Barat mengenai rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terima kasih dan kita ketemu lagi mungkin nanti Pak, kita ngobrol-ngobrol lagi nih tentang hal-hal lain tentang kebencanaan di Jawa Barat. Mantap. Terima kasih waktunya. Wargi Jabar, demikianlah tentunya podcast Juara Jabar Prop bersuara mengenai kebencanaan, dan tentunya juga simak terus ya podcast Juara di episode selanjutnya. Saya Yudi Revan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh. Salam tangguh.
Podcast Juara Jabar Prof bersuara.